Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini saya mencoba untuk membuat video tutorial praktek yaitu membuat aplikasi sederhana. Yang perlu dipersiapkan dalam membuat aplikasi yang pertama pastinya adalah storyboard. Nah, meskipun sederhana seperti ini, ya, tapi storyboard ini mempunyai banyak sekali manfaat karena storyboard ini akan membantu kita mempermudah dalam proses pembuatan rancangan. Ya. Untuk software yang kita pakai kali ini adalah software Adobe Flash CS6. Ya, kalau dulu sebelumnya kita paling mentok di CS3, di sini akan coba CS6. Terus sebenarnya tidak ada banyak perbedaan antara CS6 dan CS3. Ya mungkin hanya dari sisi tampilan saja yang sedikit berbeda. Nah, baik, di sini saya akan membuat aplikasi baru, media aplikasi ya, aplikasi media interaktif lebih tepatnya, yaitu cara membuat gambar dengan cat air. Ini hanya contoh, ya, membuat gambar dengan cat air atau membuat lukisan dengan cat air. Nah, setelah kita buka softwarenya, nanti akan muncul seperti ini. Ada kotak dialog di awal. Nah, kita seperti biasa pilih create new. Nah, ada 3 tempat: create from template, create new, dan learn. Nah, ini punya fungsi masing-masing ya. Learn ini berarti untuk belajar mengenai apa yang ada di Adobe Flash CS6. Create new ini projectnya. Nah, template di sini kita sudah ada templatenya, tinggal pakai atau tinggal mengubah sedikit. Nah, untuk media aplikasi kita pilih create new action script 2. Ya, sebenarnya ada action script 3, tapi kita juga memilih akan lebih enak menggunakan action script 2 terlebih dahulu. Ya. Setelah action script 2, nah ini akan muncul lembar kerjanya. Nah, yang atas ini disebut menu bar. Ya, menu bar itu dari file, edit, view, insert, modify sampai dengan help. Terus kemudian di bawahnya ada stage atau panggung. Nah, disinilah tempat kita menata, menyusun elemen-elemen grafis dari media aplikasi. Terus kemudian di sebelah kirinya ada toolbox. Nah, toolbox ini kalau standarnya CS6 sebenarnya posisinya di sebelahnya properties, ya, di sebelah kiri dari properties. Ini saya ubah posisinya biar lebih familiar dengan CS3 dan CS6, biar nggak begitu berbeda jauh. Di bagian bawah ada timeline, motion editor, dan action. Nah, sebenarnya untuk action sendiri sebenarnya di standarnya Flash tidak langsung terbuka ya. Ini saya buka sebelumnya, terus kemudian saya tempatkan di dekat timeline. Nah, untuk membuka action, kalian bisa pilih menu window action F9. Ya, bisa tekan tombol F9 pada keyboard atau klik menu window, pilih action. Nah, baik. Untuk pekerjaan atau latihan yang pertama yaitu membuat media interaktif, cara menggambar dengan cat air. Ya, menggambar dengan cat air. Nah, di storyboard tadi kita sudah lihat sedikit, mungkin sudah sangat sederhana, simple. Ini hanya terdiri dari 6 panel atau 6 halaman. Berarti nanti kita hanya menggunakan sekitar 6 frame. Ya, hanya 6 frame. Baik. Nah, ini yang terbuka di frame 1. Nah, yang pertama yang kita kerjakan adalah membuat judulnya dulu. Nah, judulnya saya sederhana saja, teks. Ya, teks. Nah, kita buat judul ketik menggambar dengan cat air.
Nah, ini mungkin saya taruh di bawah menjadi 2 garis. Nah, terus kemudian pilih dengan selection tool, geser posisinya. Nah, untuk mengubah font dan lain sebagainya kalian bisa buka, selama ini aktif ya, aktif, buka properties. Nah, di sini ada tipe teksnya, classic text, static text. Ya, karena untuk Flash sendiri teks itu ada 3 ya. Nah, ada 2 untuk di klasiknya dan 3 di bagian ini. Yang lebih penting adalah bagian statik, dinamik maupun input. Terus kemudian di bawahnya ada position and size. Nah, position and size ini adalah letak koordinat ya, letak koordinat dari posisi teks ini di layar. Nah, ini ada X, Y-nya, W dan H. Terus kemudian di bawahnya lagi ada karakter. Nah, karakter di sini termasuk font, stylenya regular atau bold atau italic atau underline. Terus ada size-nya. Ya, size-nya ini ukurannya. Ya. Misal ini fontnya saya ganti ke font yang lain, biar lebih menarik. Ya, tidak sekedar Arial. Di sini saya pilih oke. Sebentar. Terlalu banyak font malah membingungkan ya sebenarnya. Tapi juga membantu pekerjaan biar menjadi lebih menarik. Baik, sebentar. Ini fontnya untuk judul saya ambil yang mungkin nggak terlalu rumit aja. Ini Arial tadi. Oke, saya pakai Belsen Fidelis GT. Ya, nggak begitu aneh sih fontnya. Nah, ini posisinya di sini. Terus kemudian untuk berikutnya kita membuat tombol masuk ya, karena ini adalah halaman pembuka, jadi kita harus membuat tombol masuk. Tombol masuknya saya sederhana saja, hanya 2 unsur. Yang pertama rectangle ya, rectangle. Nah, sebentar saya posisikan seperti ini. Terus kemudian teks tulisan masuk ya, biar nanti kontras dengan warnanya ini, berarti teksnya nanti akan saya ganti warna yang lain. Di sini saya ambil warna putih seperti ini. Terus kemudian kita ubah menjadi simbol button. Simbol button caranya kalau 2 unsur seperti ini kita blok ya, blok dua-duanya. Terus kemudian klik kanan, convert to symbol, atau kita bisa juga klik tombol F8 pada keyboard. Nah, nanti akan muncul kotak dialog convert to symbol. Nah, kita kasih namanya, kita ganti ya, kita ganti soal dengan nama masuk ya. Terus kemudian tipenya kalau ketika kita membuka awal ya, software yang instalan baru biasanya nanti akan di posisi movie click seperti ini. Nah, kita ganti ke button. Terus registrasinya biasanya di pojok ya, kita ganti ke tengah. Terus kemudian kita klik oke. Nah, di sini button sudah masuk ke library ya, di library sudah ada. Nanti kalau sewaktu-waktu kita butuh yang lain, kita bisa tambahkan.
Terus kemudian kita tambahkan script. Nah, script sebelum kita menuju ke frame 2, kita tambahkan script terlebih dahulu. Yang pertama adalah script untuk menghentikan laju animasi, yaitu stop. Nah, stop di sini kita masukkannya di frame, ya. Kita tidak usah mengklik apapun, ya, tidak ada objek yang terseleksi. Kita pilih menu action, terus kemudian kita ketik stop, ya. STOP kurung buka kurung tutup titik koma. Terus kemudian kalian bisa lihat di timeline. Nah, di timeline untuk bagian layer itu sudah ada tanda alpha, ya. Tanda alpha itu berarti ada script di frame-nya. Nah, terus kemudian untuk tombolnya menuju frame 2. Nah, kita klik tombolnya, kemudian kita buka action, kita ketik script untuk menuju frame 2, yaitu on kurung buka press kurung tutup kurung kurawal buka go to kecil semua, terus kemudian n a nya besar, play p nya besar, dalam kurung frame tujuan. Nah, tujuannya adalah frame 2, kita ketik 2 kurung tutup titik koma kurawal tutup. Nah, di sini script sudah bisa berjalan. Terus kemudian kita buat stick 2 di frame 2. Nah, karena mungkin tampilannya agak sedikit berbeda dengan frame 1, maka kita pilih, ya, klik kanan insert blank keyframe. Jadi kita dihadapkan dengan frame kosong. Nah, di frame kosong. Terus kemudian kita buat tombol belum, ya, kita buat judulnya dulu, ya. Judul kita kasih nama home, ya, home. Nah, ini tadi karena warnanya kita pilih pertama putih, kita ganti ke yang lain, misal hitam. Kita atur di sini home. Terus kemudian kita tambahkan tombol menuju frame berikutnya, tombol next, ya, atau tombol lanjut. Di sini saya pakai pen, ya. Saya membuat tombol dengan arah panah ke arah kanan, ya. Kalian bisa sebenarnya kalian bisa membuat tombol ini dengan di Corel, ya. Tombolnya saya kasih warna hijau. Kalian bisa membuat tombolnya di Corel, ya, bisa. Terus kemudian kalian buat yang menarik, terus kemudian kalian drag langsung ke stick, ya. Kalian grup dulu di Corel, terus kalian drag ke sticknya, ke stick di Flash, itu bisa, ya, kalau kalian kesulitan dengan vektornya Flash. Nah, di sini tombol home, ya, ini langsung saya klik kanan convert to symbol. Karena ini saya tidak pakai tulisan, jadi saya buat satu tombol untuk nanti next dan back. Saya kasih nama next and back, ya, sama button dan lain sebagainya masih sama. Oke. Nah, kemudian kita buat tombol dari teks, ya, tombol dari teks untuk ke menu-menu yang lain, ya. Tombol dari teks untuk menu-menu yang lain kita bisa nanti, tadi di dalam menggambar kita perlu alat, terus kemudian ada bahan, terus kemudian ada cara dan hasil dari menggambar. Nah, 4 tombol ini calon 4 tombol. Nah, ini warnanya saya ganti hitam, ya, warna apa. Terus kemudian kita pecah dari 4 baris ini, kita pecah menjadi 4 kelompok. Nah,
memecahnya kita bisa klik kanan break apart atau Ctrl B. Nah, nanti akan pecah seperti ini, pecah satu-satu. Nah, kemudian kita bloknya tidak harus secara menyeluruh, kita blok yang penting mengenai dari apa yang kita inginkan. Nah, terus kemudian kita pilih create to symbol alat, kita kasih nama alat, bahan, ya, bahan. Terus yang ketiga cara, to symbol, kita kasih nama cara, dan terakhir hasil. Nah, terus kemudian kita susun posisinya, ya. Kita susun posisinya ya, biar lebih menarik. Nah, tapi tetap disesuaikan dengan storyboard, ya. Kalaupun mau berubah dari storyboard tidak masalah, yang penting storyboard tadi digunakan untuk acuan, jadi berubah pun saya kira tidak masalah. Terus kemudian ini satu lagi, saya buat tombol untuk keluar dari aplikasi. Nah, di awal tidak kita kasih tombol keluar, tapi di sini saya kasih tombol keluar. Tombol keluar saya buat dari brush, ya, dari brush saja. Ini ada bentuknya, shape-nya lingkaran, terus ukurannya, size-nya saya pilih yang sedang-sedang aja. Ya, untuk outline-nya saya pilih tidak ada warna. Saya buat tanda silang di sini. Nah, warnanya saya ganti ke warna yang lain, merah. Ya. Terus kita blok, klik kanan, convert to symbol, kita kasih nama close. Oke. Setelah itu baru kita masukkan script. Yang pertama pastinya stop, standar. Terus kemudian, nah, kita pilih yang pertama ini dulu, actionnya menuju, karena ini di frame 2 maka akan menuju ke frame 3. Kita ketik on, press, go to, and play dalam kurung 3. Nah, kita cukup mengetik satu seperti ini, nanti kita bisa copy paste di tombol-tombol yang lain. Nah, kita copy, klik kanan copy, di blok dulu ya. Nah, alat di frame 3 kita paste sama Ctrl V, benar Ctrl V. Karena ini menuju frame 3 kita nggak usah ubah. Terus kemudian bahannya ada di frame 4, paste. Nah, kita ganti ke frame 4. Ini yang ke-5, paste, kita ganti 5. Terus ini yang ke-6, yang terakhir kita ganti 6. Nah, untuk tombol close-nya ini scriptnya agak berbeda. Kita ketik yaitu on release, tutup kurawal, fs command double m kurung buka, tanda petik, quit, tanda petik lagi, koma, true, kurung tutup, titik koma, kurawal tutup. Nah, ini cukup. Ini kita sudah selesai untuk frame 2. Terus untuk frame 3 kita bisa mengcopy sedikit ya, karena mungkin bentuknya hampir sama. Jadi di copy ya, kita blok semuanya, terus kemudian klik kanan copy. Terus kita saya ulangi karena tidak semua yang perlu ini, maaf ya, kita cukup bisa memasukkan insert keyframe aja. Maaf, saya ganti insert keyframe. Nah, yang tidak diperlukan kita hapus.
Nah, yang tengah ini kita tidak perlukan, kita hapus, delete. Terus home ini kita ganti teksnya menjadi alat. Nah, terus kita butuh tombol satu lagi untuk tombol kembali. Tombol kembali kita ambil dari library yang ada, ya. Saya taruh sini. Terus kemudian saya flip, ya, di flip. Pastikan kalian menekan tombol shift. Ya, ukurannya biar bisa sama. Nah, seperti ini. Terus kemudian saya buat tombol home-nya simpel saja, kotak. Terus ada teks home biar tidak ribet. Nah, teksnya kita ganti warna putih misal. Terus kita blok, klik kanan, convert simbol, ganti home. Oke. Nah, terus kemudian kita memasukkan gambar-gambar yang kita perlukan. Kita bisa import dari file, ya, menu file, pilih import. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada 4: import to stick, to library, external library, dan import video. Nah, kalau kita import to stick kita bisa Ctrl R. Nah, tapi gambarnya nanti akan langsung masuk ke stick. Untuk saat ini kita pilih import to library karena ada banyak gambar yang harus kita import secara bersamaan. Sebentar. Ini sebelumnya gambar-gambarnya pun juga sudah saya persiapkan, jadi nanti tinggal dipakai saja. Nah, kita cari di mana kita menyimpan gambar yang kita perlukan. Contoh di sini saya simpan di data tutorial flash. Nah, ini ada dari file air putih sampai dengan pensil. Untuk yang video tidak perlukan, kita hilangkan. Terus klik open. Nah, otomatis nanti akan masuk di library, ya, tidak langsung di stack tapi di library terlebih dahulu. Nah, alat dalam menggambar, kalau menurut saya alat itu yang pertama, alat adalah benda yang digunakan untuk mengerjakan sesuatu tapi tidak langsung habis, ya, tidak langsung habis. Alatnya yang pertama pastinya ada pensil, ya, pensil HB2B, penghapus, palet, dan kuas, ya, barang awet lah istilahnya. Terus kemudian kita drag ke stick. Kemudian ukurannya kita sesuaikan dengan ukuran stick, ya. Tombol shift-nya jangan lupa. Seperti ini. Tekan tombol shift, baru kita susun gambarnya menjadi lebih teratur. Untuk narasi terserah, ya, di sini saya tidak memberikan narasi, nama alatnya apa saja, saya hanya menampilkan gambarnya. Jadi mudah-mudahan nanti aplikasinya jadi. Nah, terus kemudian kita masukkan script-nya. Yang pertama tetap stop di bagian frame-nya. Terus, nah, kita lihat di sini, ini masih sama, ya. Kalau insert keyframe pasti script-nya juga ikut tercopy. Ini juga. Nah, ini karena kita di frame 3 maka kita ganti menuju ke frame 4. Home dan next berarti kosong, masih kosong, ya, benar masih kosong karena baru kita buat tadi. Nah, di sini kita masih bisa paste harusnya. Oh, tidak bisa. Ya, kita copy dari sini saja. Copy. Ya. Blok, control copy. Ya.
terus kita pilih home, kita pilih paste, ini diganti ke halaman 2, yang ini pun juga sama, paste kita ganti ke halaman 2 karena tombol back dan home arah tujuannya sama untuk saat ini. Terus kemudian kita persiapkan untuk frame 4 frame 4 bahan. Jadi kita insert keyframe lagi, insert keyframe. Nah, ini kita hapus yang tidak perlu itu yang mana, yang isinya kita hapus, terus kemudian alat ini kita ganti ya, kita ketik ulang menjadi bahan. Terus bahannya apa? Bahan untuk menggambarkan cat air, berarti ada air, terus cat air, terus kemudian kertas. Jadi ada 3 bahan. Kok kenapa kertas masuknya bahan? Karena kertas sekali pakai ya, sekali pakai. Nah, terus kemudian kita resize gambarnya dengan tombol shift, jangan lupa klik pojokan plus tombol shift. Nah, kita atur ya. Seperti ini. Baru kita kemudian masukkan script stop. Ini masih ada, sama ini juga. Nah, ini kita berada di frame 4, berarti kita ganti menuju ke frame 5. Home ini tetap ke frame 2, tidak berubah. Nah, yang kembali kita ubah menjadi ke frame 3 karena maju 1 halaman dari halaman sebelumnya. Frame 4 selesai, kemudian kita buat frame 5. Frame 5 insert keyframe. Nah, di sini untuk insert keyframe ya kita hapus dan kita perlukan, kita kasih nama ya, kita ganti kita ganti menjadi cara menggambar. Nah, ini biar tidak terlalu ribet, ngetiknya kelamaan, tutorial nggak terlalu lama. Ini saya buka file yang lama saja karena filenya istilahnya sama dengan yang saya kerjakan sebelumnya. Saya copy saja. Nah, yang saya copy ini file nama latihan 1. Kita buka frame 5. Nah, di cara di sini saya hanya ambil ini saja, file caranya ya, teksnya saya copy. Nah, saya copy sini. Terus kemudian saya buka Untitled 1 karena tadi pekerjaan belum kita save, Untitled 1. Kemudian saya klik kanan, pilih paste in place. Paste in place tujuannya agar tercopy di tempat yang sama. Ya, seperti ini. Paste in place. Terus kita cek ya, atau berikan script. Nah, ini tetap home-nya tetap. Nah, ini menuju ke frame terakhir, frame 6, dan yang ini mundur menuju ke frame 4. Frame 5 selesai ya. Kemudian kita ketik biasa propertiesnya dengan teks tadi. Ini font yang ini saya gunakan adalah Arial 15 poin ya, Arial 15 poin dengan perataan rata kiri. Nah, untuk frame terakhir ini latihan 1 saya close saja ya. Saya close. Nah, di frame terakhir, frame 6, klik kanan, insert keyframe. Nah, cara di sini kita hapus ya.
Terus kemudian tombol next ini juga saya hapus karena ini frame terakhir. Nah, judul cara ini saya ganti hasil. Ya. Terus kemudian saya import contoh-contoh gambar dengan hasil gambar dengan cat air. Ya. Kita resize, terus disusun sedemikian rupa biar lebih menarik. Sebenarnya kalau kalian cari di internet banyak banget contoh-contoh hasil seperti ini. Mungkin tutorialnya pun juga banyak ya. Langkah terakhir yaitu script stop, terus kemudian home-nya ini tetap, kembalinya berarti ke frame 5. Setelah itu kita simpan ya, karena pekerjaan sudah selesai, kita simpan file save atau Ctrl S. Ini saya kasih nama latihan aplikasi media interaktif. Nah, ini yang masih paling sederhana, yang media interaktif. Terus kemudian saya pilih, nah ini ada beberapa pilihannya, CS6, CS55, CS5. Ya, untuk CS3 nya tidak termasuk di sini, tapi saya kira tidak masalah. Terus kemudian save, simpan. Nah, setelah itu kita cek hasilnya. Ya, cek hasilnya dengan mengklik tombol kontrol ya, tombol kontrol ini di test movie test ya, atau di situ sudah tertulis shortcutnya Ctrl Enter ya. Ini hasilnya seperti ini, cuman ini, nah kita cek bener nggak tombolnya ini menuju ke halaman yang dimaksud. Nah, untuk tombol close mungkin tidak berfungsi di sini ya, tidak berfungsi di sini. Ini fungsinya di file hasil. Biasanya file hasilnya SWF, ini baru bisa berfungsi, atau file publish yang lain, ekspor yang lain. Jadi kita close biasa. Nah, untuk kita jadikan file yang lain, kita tidak perlu mengkonversi di software yang lain, kita langsung bisa pilih menu file. Yang pertama kita pilih publish setting, ada publish preview dan publish. Nah, publish setting terlebih dahulu, kita mau ubah ke bentuk file yang apa, jenis apa. Ya, biasanya standar yang pertama muncul adalah publish SWF, flash SWF, dan HTML wrapper. Nah, biar aplikasinya bisa dibuka di komputer lain, maka kita pilih Win Projector untuk Windows dan Mac Projector untuk komputer Mac. Terus kemudian kita bisa pilih OK atau langsung publish. Kalau OK berarti ini untuk settingan file ini sampai kapanpun settingan publishnya seperti ini. Tapi kalau kita pilih publish, nanti ketika kita merubah pekerjaan, kita mau mempublish, kita harus masuk ke publish setting lagi. Nah, sementara saya pilih OK ya, saya ulangi, publish settingnya sudah, terus kita pilih ke publish. Kita lihat di My Document ya, tadi kita simpan di My Document, latihan media interaktif. Nah, tadi ini file yang asli yang pertama. Nah, ini yang file yang hasil publish. Nah, file yang hasil publish ini bisa dibuka di komputer meskipun komputer tersebut tidak memiliki aplikasi flash karena sifatnya exe. Nah, ini juga sama. Nah, di sini tombol close-nya baru beneran berfungsi. Ya.
kita ulangi, tombol close-nya beneran difungsi di sini ya, tidak di flash tadi. Oke, saya kira untuk latihan hari ini cukup. Mungkin selanjutnya kalian silahkan merancang. Lanjutnya kalian merancang, paling tidak membuat 4 halaman atau 4 panel atau 4 halaman ya, untuk storyboardnya terlebih dahulu. Baru kemudian kalian nanti ketika sudah bisa masuk ke sekolah bisa diaplikasikan ke praktek. Nah, apabila kalian memang di rumah sudah ada media prakteknya, nanti akan lebih baik lagi, langsung bisa kalian praktekkan ya. Untuk softwarenya terserah ya, saya tidak mengacu ke software yang saya gunakan. Kalian boleh menggunakan software yang mungkin lebih spesifikasinya lebih rendah, contohnya CS3, itu tidak apa-apa karena ini masih relevan, masih sama. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.